Kita belajar dari Keluaran 17. Keluaran 17, saya akan bacakan beberapa ayat di sini. Keluaran 17 ayat yang pertama sampai yang kelima. Keluaran 17 ayat yang pertama sampai yang kelima. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ayat yang ketiga, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh anak kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Ayat yang kelima, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Saudara, peristiwa yang terjadi di dalam Keluaran 17 ini satu peristiwa di masa, dan juga selanjutnya kita akan melihat peristiwa di Meriba yang kasusnya hampir sama. Di mana ketika mereka berjalan di padang pasir, saudara, kalau berjalan di padang pasir itu sangat melelahkan ya. Kita bisa bayangkan kalau kita melangkah, kaki kita masuk ke dalam pasir, diangkat lagi, melangkah lagi, itu sangat melelahkan sekali. Dan di dalam bukan hanya langkah kita yang berat, tetapi juga terik matahari yang terjadi, membuat mereka begitu lelah dan juga kehausan. Nah, saudara, di tengah-tengah kelelahan dan kehausan ini, mereka berteriak, mereka minta minum. Dan mereka berkata, ini Musa selalu berusaha membawa kita ke dalam tempat yang sangat tidak menyenangkan. Namun saudara, kalau kita teliti kembali beberapa waktu sebelumnya, mereka mengalami kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana di depan mereka ada laut, di belakang mereka tentara Mesir. Bagaimana Tuhan menolong mereka dengan luar biasa menyeberangi laut itu. Mata kepala mereka menyaksikan Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi, saudara? Hanya beberapa waktu kemudian, yang terjadi adalah mereka bersungut-sungut kembali. Mata mereka sudah melihat kedahsyatan Tuhan. Mereka pribadi mengalami Yesus luar biasa, Allah luar biasa. 10 tulah mereka sudah boleh lihat bagaimana mereka punya Allah yang dahsyat. Di depan mata mereka, mereka melihat bagaimana laut terbelah. Dan mereka boleh berjalan di tengah-tengahnya. Ini luar biasa. Tetapi ketika tidak ada air, kembali mereka bersungut-sungut. Saudara, sampai di sini saya merenungkan, begitulah kita, saudara, yang berulang kali mengalami kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita dengan luar biasa. Tuhan menyertai dengan sangat luar biasa di masa-masa sulit yang sudah kita lewati. Namun apa yang terjadi ketika kita hadapi masa kini? Ketika ada hambatan, ketika ada sakit penyakit, ketika ada kesulitan, apakah kita tetap mengingat karya Allah di masa lampau, mujizat Tuhan yang terjadi di masa lampau, ataukah kita justru hanya terfokus kepada masalah yang sedang kita hadapi, seperti bangsa Israel ini, yang membuat mereka, hati mereka tidak lagi penuh dengan ucapan syukur, tetapi sungut-sungut yang melanda dalam hidup mereka. Sungut-sungut yang membutakan mata mereka melihat Tuhan yang dahsyat itu. Hari ini, saudara, mungkin kau sedang menghadapi sakit penyakit yang sangat berat. Mungkin kau sedang menghadapi tagihan rumah sakit yang begitu besar. Mungkin menghadapi biaya beli obat yang sedemikian mahal. Engkau sudah jual semua asetmu. Kau sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Saudara, engkau sudah melihat di masa lalu Allah yang dahsyat menyertai engkau. Masakan Allah yang dahsyat hanya pada masa lalu? Masa kini dia tidak dahsyat?
Allah tetap dahsyat, saudara. Apapun masalahmu hari ini, mari bawa ke hadapan Tuhan. Ya, yang utama adalah engkau tetap percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Ini menjadi kunci yang luar biasa. Jangan kau pernah meragukan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan apapun yang menjadi pergumulan hidup. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan ketika masalah terjadi, mari kita arahkan diri bukan kepada masalah kita. Masalah air memang betul sangat penting. Tapi bukan dengan sungut-sungut di atas. Tetapi bukan dengan kekecewaan di atas. Tapi dengan satu langkah datang ke hadapan Tuhan. Engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, engkau punya kebutuhan hidup yang sangat besar saat ini. Mari datang ke hadapan Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel, hanya bisa bersungut-sungut dan bersungut-sungut. Bukankah lebih baik mereka buang sungut-sungut mereka, datang bertelut di bawah kaki Tuhan, dan minta pertolongan Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, percaya kepada Tuhan. Arahkan pandanganmu bukan kepada masalah, tetapi tetap kepada Tuhan. Bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Dan berikutnya, punya hati yang bersyukur. Saudara, kalau engkau bersungut-sungut, engkau tidak melihat kemuliaan Tuhan. Punya hati yang bersyukur, engkau akan senantiasa mengalami kedahsyatan Tuhan dalam hidupmu. Senantiasa bersyukur dan senantiasa bersyukur memberi kau kekuatan yang dahsyat. Saya rindu bersama dengan saudara, mari kita punya hati yang bersyukur, tetap percaya kepada Tuhan, dan kau melihat Tuhan yang hidup dalam hidupmu. Apapun sakitmu, mari datang ke hadapan Tuhan. Apapun pergumulanmu, apapun vonis dokter, apapun biaya yang harus engkau keluarkan, mari bawa ke hadapan Tuhan dan kita percaya Tuhan tidak pernah tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa ini, kami boleh menyaksikan bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel dengan dahsyat. Hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan tolong, pimpin, berkati setiap dari kami, mengambil pelajaran yang sangat penting daripada peristiwa Keluaran 17 ini. Jangan kepada kami hati yang bersungut, tetapi hati yang bersyukur. Hamba-Mu berdoa, Tuhan lawat setiap dari kami, dan tolong kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tetap bersandar kepada Tuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan para pendengar kami yang terbaring sakit, Tuhan pulihkan. Yang bergumul dengan obat-obatan, biaya, dan lain sebagainya, Tuhan buka jalan dan Tuhan curahkan berkat. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.